Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mudharabah. Mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syakur. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Reza Umami dengan NIM 204030373 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah kelas B. Pada tema ke-12 ini kita akan membahas mengenai mudharabah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai sub-sub materi dari mudharabah tersebut. Yang pertama, ada pengertian mudharabah. Yang kedua, rukun, syarat, dan manfaat mudharabah. Yang ketiga, jenis-jenis mudharabah. Yang keempat, penyebab berakhirnya dari akad mudharabah. Yang kelima, ada skema mudharabah. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal atau shahibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau yang disebut dengan mudharib dengan suatu perjanjian yang sudah dilakukan pada awal. Keuntungan usaha secara mudharabah ini dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian dari si pengelola tersebut. Namun, seandainya jika kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai rukun, syarat, dan manfaat mudharabah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai rukun mudharabah. Rukun mudharabah dibagi menjadi 5. Yang pertama ada modal, yang kedua ada jenis usaha, yang ketiga ada keuntungan, yang keempat dua pelaku transaksi, yang kelima ada pelafalan transaksi atau biasa disebut dengan akad. Syarat-syarat mudharabah. Syarat-syarat mudharabah juga ada 5. Yang pertama ada penyedia dana akan pengelola, yang kedua pernyataan ijab dan qabul, yang ketiga modal, yang keempat keuntungan mudharabah, yang kelima kegiatan usaha oleh pengelola. Nah, manfaat dari adanya mudharabah ini adalah yang pertama, kepastian dana untuk tersimpan aman dan terjamin. Yang kedua, kemudahan dalam bertransaksi. Yang ketiga, investasi untuk kebutuhan multiguna dan masa depan. Yang keempat, ada sarana investasi dengan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan penabung untuk menabung. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis mudharabah. Mudharabah dibagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang pertama, pengertian dari mudharabah mutlaqah yaitu keadaan shahibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola atau mudharib untuk menggunakan dana modal dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan, namun tetap pada praktik kebiasaan usaha normal yang sehat dan halal. Sedangkan yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah memiliki pengertian yaitu keadaan pemilik modal atau shahibul mal menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola atau mudharib tadi dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai penyebab berakhirnya akad mudharabah. Beberapa penyebab berakhirnya dari akad mudharabah. Yang pertama, kedua belah pihak telah menyepakati bahwa kesepakatan mereka batal. Alasan ini dikarenakan masing-masing pihak menyatakan akad batal atau mudharib dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau shahibul mal menarik modalnya. Penyebab yang kedua, jika salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika shahibul mal atau yang memberikan modal tadi wafat, maka menurut jumhur ulama akad mudharabah itu batal karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Selain itu juga jumhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. Penyebab yang ketiga, jika modal habis dan murtad. Modal habis di tangan shahibul mal sebelum dikelola oleh mudharib, dan menurut Imam Abu Hanafi jika shahibul mal murtad maka akad mudharabahnya tadi batal. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai skema mudharabah. Pada PPT saya sudah saya tempatkan skema mudharabah dan bisa dilihat
pada tabel yang pertama, yaitu pemilik dana akan berakad mudharabah kepada pengelola dana dan membentuk sebuah proyek usaha. Proyek usaha tersebut akan memiliki dua kemungkinan, yaitu keuntungan atau kerugian. Selanjutnya, apabila untung akan dibagi sesuai dengan nisbah yang pertama, dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik dana. Dan dari kesepakatan itu, modal dan porsi laba serta rugi akan ditanggung oleh pemilik dana, sedangkan porsi laba akan dikelola oleh pengelola dana. Itu tadi pembahasan mengenai mudharabah yang sudah saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin apabila masih ada kejanggalan dalam penjelasan mengenai mudharabah, bisa dikaitkan pertanyaannya pada saat diskusi pada matkul fikih muamalah nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.